pada pagi hari ini kita mau datang, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita pagi hari ini, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau datang, rindu merasakan hadirat-Mu, rindu untuk menyembah Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan Yesus, setiap suara kami, setiap penyembahan kami dapat berbau harum dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang bertahta di setiap pujian penyembahan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar, untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak Tuhan, melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari dalam hadirat Tuhan sama-sama katakan pujian ini dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri Tuhan.
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, dengan lembut katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari
Tuhan. Dalam setiap kerinduan kami, apapun yang menjadi kondisi kehidupan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di sana. Engkau yang campur tangan di setiap kehidupan kami. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita merasakan bahwa kita tidak punya jalan. Percaya saudara bahwa jalan yang tertutup bagi kita, Tuhan menyediakan jalan, Tuhan menyediakan pintu yang terbaik buat kita. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, katakan sekalipun aku dalam lembah gelap, yes Tuhan, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, katakan aku percaya. Aku percaya, ini kepercayaan Tuhan. Amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, Tuhan, ini kepercayaan kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Berkat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Apapun yang menjadi tantanganmu, percaya saudara, berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Oh, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku.
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat pujianmu, oh Tuhan, hidupku. Aku percaya Tuhan berkat-Mu selalu nyata Tuhan. Sekalipun kami lembah gelap Tuhan, Kau ada Tuhan. Angkat pujian-Mu, oh Tuhan. Kau Bapa yang mulia, Kau Allah yang baik, Aku hanya berusaha anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Terima kasih berkat-Mu atasku kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Ini seruan kami Tuhan. Berkat-Mu atasku, ini pujian kami. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Berkat-Mu atasku berlimpah, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya kebaikanmu Tuhan. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Engkau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dengan punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu.
Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah merancang kehidupan kami. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi kendala dalam kehidupan kami, Engkau memberikan tantangan ini bukan semata-mata untuk menjadi tantangan biasa, tetapi menjadi pertumbuhan iman dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepadamu, untuk selalu setia kepadamu dalam masa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau ingin mengenalmu lebih dalam dari apapun. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami
kami selalu terkagum akan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk lebih dalam lagi mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan, mempelajari tentang pribadi-Mu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Guru Agung kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir, baik kami yang hadir di pagi hari ini di gereja ini maupun teman-teman kami, bahkan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan secara online. Kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau buka mata rohani kami, buka pikiran kami Tuhan, sederhanakan firman-Mu agar apa yang Hamba sampaikan ini Tuhan benar-benar dapat dimengerti Tuhan, dapat dipahami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, biar Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan, waktu ini kami persembahkan untuk Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk belajar. Haleluya, amin. Shalom. Shalom, saya sapa teman-teman yang ada di sini, bahkan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan secara online. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik, amin. Kita telah banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan kemarin, tentang murid, tentang guru, dan hari ini kita mau belajar kembali tentang guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, secara tidak sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sedang berada dalam sekolah kehidupan. Sekolah yang namanya kehidupan. Nah, entah kita masih muda, entah kita sudah tua, sebenarnya kita masih sementara belajar dalam sekolah yang namanya kehidupan. Nah, kemudian kita sebagai orang percaya, kita memilih untuk sekolah dalam kekristenan, yang berarti bahwa kita memilih Tuhan Yesus sebagai guru kita. Kita percayakan pendidikan kita, belajar banyak dari guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar kita? Hari ini akan sama-sama kita pelajari. Tuhan Yesus itu sebagai guru, dia tidak hanya mengajar, tapi juga memberikan teladan bagi kita murid-muridnya. Itulah sebabnya kenapa kita perlu banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena di sana terdapat isi hatinya Tuhan, terdapat petunjuk-petunjuk tentang apa yang harus dilakukan kita sebagai muridnya Tuhan, apa yang tidak boleh dilakukan, bahkan di sana ada perintahnya Tuhan. Nah, apa sih yang menjadi tujuannya Tuhan sebagai guru agung kita selama dia mau mengajar kita? Tentu saja dalam mengajar ada tujuannya. Di sekolah-sekolah tentu saja ada target-target yang harus dicapai oleh seorang guru bagi muridnya, sehingga guru tersebut tidak sembarangan mengajar. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Sebagai guru kita, dia punya tujuan. Nah, tujuannya Tuhan Yesus itu apa sebenarnya dalam kehidupan kita? Yang saya pelajari bahwa Tuhan Yesus kita itu, guru agung kita, mau mengarahkan kita, murid-muridnya Tuhan, untuk menuju kepada tujuan awalnya Tuhan menciptakan kita. Dia mau supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Nah, apa yang mendasari pengajaran Tuhan ini kepada kita sebagai murid-muridnya? Kita sudah tahu bersama bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dia mengajar kita dengan kasih, dengan cintanya yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga meskipun kita sebagai murid banyak kali melakukan kesalahan, tetap di sana ada pengampunan, tetap di sana kita diajar lagi, tidak pernah berhenti. Selama kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dari Tuhan Yesus. Nah, kita masuk pada cara Tuhan mengajar kita sebagai murid. Yang pertama, saya melihat bahwa sebagaimana di sekolah kita diajar, ada teori, ada praktiknya.
Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberikan teori buat kita. Kita sudah tahu sama-sama bahwa kita semua punya yang namanya Alkitab, amin. Nah, kenapa kita disuruh untuk harus rajin baca Alkitab? Karena di situ kalau misalnya di kampus, di sekolah itu adalah teori, materi yang harus kita pelajari. Dalam Alkitab seperti yang saya katakan tadi, di sana ada petunjuk-petunjuknya Tuhan, ada arahan di sana, ada larangan, bahkan ada perintahnya Tuhan yang harus kita lakukan. Bagaimana jadinya kalau kita enggak membaca? Bagaimana jadinya kalau kita malas baca Alkitab? Tentu saja kita enggak tahu. Bahkan yang sudah baca saja seringkali kita salah paham. Nah, teman-teman, hari ini saya mengajak kita untuk ayo mulai baca Alkitab. Mulai bangun rasa ingin tahu, rasa ingin belajar lebih. Karena itu yang Tuhan mau. Sebagai guru kita, Tuhan mau supaya ini loh, saya memberikan petunjuk lewat firman Tuhan. Mari baca firman Tuhan itu agar kita mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, teman-teman, alangkah baiknya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita. Karena di sana ada pengajaran, di sana kita diperbaiki kelakuannya, bahkan kita dididik ke dalam kebenaran. Selanjutnya Mazmur 1 ayat 2 berkata bahwa kita akan berbahagia. Kita adalah orang-orang yang disebut berbahagia apabila kita menjadikan Taurat Tuhan, firman Tuhan itu sebagai kesukaannya kita. Dalam Yosua 1 ayat 8 di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, teman-teman, ini yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan sudah kasih teori. Sebagai guru dia sudah kasih teori dan materi-materi yang kita butuhkan selama perjalanan kehidupan kita. Mari baca Alkitab, mari renungkan setiap firman yang telah Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Nah, selanjutnya selain teori, ternyata kita juga punya praktiknya, teman-teman, dalam kehidupan kita. Dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, di sana berbicara tentang angin ribut diredakan. Ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di ayat yang 23 di sana dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Di sini yang saya dapatkan adalah bagaimana Tuhan Yesus mendahului murid-muridnya. Dia memberikan teladan buat murid-muridnya. Dia lebih dulu naik ke dalam perahu, kemudian diikuti oleh murid-muridnya. Jadi dalam praktiknya kadang Tuhan memimpin hidup kita, kemudian dia mau supaya kita mengikuti Tuhan Yesus. Meskipun dalam perjalanan kehidupan kita, saat kita sedang bersama dengan Tuhan Yesus, itu tidak selalu tenang, teman-teman. Selalu ada masalah, selalu ada badai. Di sana dikatakan angin ribut. Sebut saja angin ribut yang kita hadapi itu apa. Entah itu yang anginnya masih pelan, masih sedang, bahkan yang kencang sekalipun, pasti akan kita alami. Jangan bilang bahwa kita ikut Tuhan akan baik-baik, akan tenang-tenang saja. Tentu saja kita akan mengalami berbagai hal dalam hidup ini. Namun satu hal yang pasti bahwa saat kita tetap bersama dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja, amin. Nah, Tuhan memberi contoh dalam kehidupan kita. Kemudian dalam perjalanan murid-muridnya ini bersama dengan Tuhan, di sana terjadi angin ribut.
Tetapi saat Tuhan ada bersama mereka, Tuhan melindungi murid-muridnya. Begitu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Saat kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami hal-hal yang di luar dari keinginannya Tuhan. Kalau tadi kita pelajari bahwa Tuhan ada, Tuhan mendahului murid-muridnya, memberi teladan bagi murid-muridnya. Selanjutnya, praktik yang selanjutnya, Tuhan memberikan perintah buat murid-muridnya. Artinya murid-muridnya dibiarkan mendahului. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Di sana bercerita tentang Yesus berjalan di atas air. Ayat yang 22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, di sini teman-teman yang saya mau sampaikan bahwa hal yang kedua dalam praktik kehidupan kita bersama dengan Tuhan sebagai guru agung kita, Tuhan itu kadang memberikan perintah bahwa kita melakukan ini dalam hidup ini. Dan seakan-akan kita tidak merasakan adanya kehadiran Tuhan. Tapi percayalah teman-teman bahwa Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Buktinya pada saat murid-muridnya waktu itu sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, Tuhan kemudian pergi mengejar murid-muridnya dengan hal yang ajaib. Dia berjalan di atas air. Nah teman-teman, kadang-kadang dalam kehidupan kita merasa bahwa kita sendirian. Kita merasa bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Tapi melalui pembacaan ini bahwa Tuhan Yesus, meskipun dalam perintahnya kita harus melakukannya, tapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam melakukan firman-Nya, Dia akan terus mengawasi kita. Makanya waktu angin badai itu datang pada murid-muridnya, mulai diombang-ambingkan dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus segera datang dan menolong mereka. Meskipun saat itu mereka belum mengerti siapa ini, apa yang sedang terjadi. Bahkan mereka mengira bahwa angin ribut itu, di tengah angin ribut itu yang datang itu hantu, tetapi Tuhan berusaha untuk menenangkan murid-muridnya. Kalau dalam pembacaan kita sebelumnya tadi dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, di sana Tuhan menenangkan badainya untuk melindungi murid-muridnya. Kemudian selanjutnya dalam Matius 14 ini bercerita bahwa Tuhan datang dan menenangkan murid-muridnya. Teman-teman, ini hal yang menarik dan penting dalam hidup kita yang harus kita ingat. Bahwa sebagai guru kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia selalu memberikan pelajaran-pelajaran melalui setiap hal yang kita alami dalam hidup ini. Saat kita merasa sendirian, percayalah bahwa Tuhan selalu ada dan mengawasi kita. Selanjutnya teman-teman, ini hal yang menurut saya luar biasa kita butuhkan. Seperti yang Kak Esra sampaikan, jangan sampai kita hanya berjalan bersama Tuhan, tapi kita hanya bekerja bersama Tuhan, tapi Tuhan tidak bekerja di dalam kita. Nah, dalam Lukas pasal 24 sampai ayat yang ke-45 di sana, ini cerita tentang Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, kemudian kepada orang-orang yang Ia jumpai. Di ayat yang ke-45 dari Lukas 24 ini berkata, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah teman-teman, ini hal yang sangat penting yang kita butuhkan. Meskipun kita sudah banyak membaca Alkitab, tapi tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan memahaminya. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan. Mari biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, bekerja dalam hidup kita. Supaya tidak hanya kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak hanya kita bekerja bersama dengan Tuhan, tapi benar-benar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itulah cara kerjanya Tuhan. Dia memberikan kita petunjuk,
kemudian dia biarkan kita melakukan apa yang telah dia perintahkan, dia tunjukkan, yang telah dia teladankan dalam kehidupan kita. Kemudian dia membuka pikiran kita supaya melalui setiap hal yang kita alami, kita mampu memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan serta rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa teman-teman supaya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar makan tempat dalam kehidupan kita. Kita mau dalam kehidupan kita hari-hari, kita mau naik kelas, amin. Sebab itu pagi hari ini kenapa kita datang belajar? Karena kita mau diajar oleh Guru Agung kita, Tuhan Yesus. Mari renungkan firman Tuhan setiap hari teman-teman. Seperti kita belajar setiap hari biar tidak ketinggalan pelajaran, supaya pada saat kita ulangan kita mampu menjawabnya, pada saat kita ujian. Demikian juga dengan kehidupan ini teman-teman. Baca Alkitab, karena di sana ada petunjuknya Tuhan. Jangan lupa minta tuntunan Roh Kudus, supaya kita punya kekuatan, punya pengertian akan kehendaknya Tuhan, dan kita mampu melewati setiap ujian yang akan kita terima, yang akan kita hadapi. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang selalu rindu untuk mendengarkannya. Saat ini kita akan sama-sama membawa pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari satukan hati, pikiran kita mau sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habisnya kasih setia-Mu Tuhan kami rasakan. Terima kasih untuk segala hal yang Engkau kerjakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menjadi guru yang baik bagi kami. Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, biar Engkau bukakan pikiran kami semua Tuhan untuk mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami mau mulai membuka Alkitab kami, membaca firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman itu hari lepas hari Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir pagi hari ini, semua yang kami lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan teman-teman yang sementara menonton secara live streaming Tuhan, kami tidak tahu apa yang sementara terjadi dengan kehidupan mereka Tuhan. Engkau ada di sana bersama-sama dengan mereka. Kalau saat ini Tuhan ada di antara kami semua yang sedang sakit, biar Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Kalau ada yang dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Kalau ada yang sementara berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan. Kalau ada yang membutuhkan jalan keluar Tuhan, Engkau menjadi jalan keluar bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan sebagai mahasiswa, sebagai siswa Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biar Engkau memberikan hikmat buat kami semua Tuhan, untuk mampu memahami setiap pelajaran yang kami terima. Lebih lagi Tuhan, bagi teman-teman kami yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi ujian Tuhan, ujian apapun itu, biar Engkau yang menolong, memberikan hikmat Tuhan, memampukan untuk kami semuanya dapat melewati setiap ujian ini Tuhan dengan baik Tuhan. Nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami GBI Oikumene ini Tuhan. Biar terus melalui gereja ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami di gereja ini Tuhan. Kami berdoa Engkau tarik kembali Tuhan, bawa mereka kembali Tuhan untuk datang mencari Tuhan dengan penuh kerinduan, haus dan lapar akan Tuhan. Kami rindu Tuhan jiwa-jiwa ini dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami mau membawa jemaat-jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan mereka, kesehatan mereka Tuhan yang pelihara. Kalau hari ini ada yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Engkau yang bukakan jalan, memberikan pekerjaan yang terbaik, di mana mereka bisa memuliakan Tuhan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak Onesimus dan Ibu Budi. Mereka telah melakukan operasi Tuhan. Terima kasih karena semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami minta pemulihan yang daripada Tuhan. Biar Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka bisa pulih kembali, bisa datang kembali ke tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati, kami bawa bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Pemimpin negara ini kami bawa dalam tangan Tuhan. Biar mereka memimpin dengan penuh tanggung jawab Tuhan, dengan kejujuran, dengan ketulusan, demi untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa biar terus terjadi penuaian jiwa bagi bangsa dan negara kami. Karena Engkau taruh kesejahteraan dan kedamaian di bangsa ini Tuhan. Segala rencana orang jahat, apapun bentuknya Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal saat ini Tuhan, kota Makassar. Biar ada kemuliaan Tuhan. Biar Engkau memelihara anak-anak-Mu yang ada di dalam sini Tuhan. Engkau juga terus mengerjakan penuaian jiwa di kota kami Tuhan Yesus. Biar Engkau pakai setiap kami Tuhan, baik kami yang hadir maupun setiap jemaat Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa kerinduan gereja ini Tuhan Yesus untuk memiliki tim musik Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan kirimkan pemain-pemain musik yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk ibadah minggu besok Tuhan. Baik ibadah raya 1, ibadah raya 2, kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap pelayan Tuhan yang telah ditugaskan biar melayani dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Kau pakai setiap alat musik Tuhan, bahkan sound system semuanya Tuhan. Listrik Tuhan Yesus, sedang terjadi pemadaman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus biar pada saat jam ibadah kami Tuhan tetap menyala Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami bisa beribadah dengan nyaman, dengan aman di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan pulihkan kesehatannya Tuhan. Biarlah Tuhan pada masa tuanya dia tetap menjadi berkat-Mu Tuhan. Dia tetap menjadi alat kesaksian Tuhan. Baik bagi keluarganya Tuhan, bagi jemaat-Mu, bahkan di mana saja dia berada Tuhan, menjadi dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia tetap menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Kak Esra, Kak Debbie Tuhan di tempat ini bersama Dev, keluarga ini Tuhan biar dipelihara oleh Tuhan. Engkau pakai mereka untuk penuaian jiwa, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini hidup kami Tuhan. Kami berserah dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Ini kami Tuhan, murid-murid-Mu, ajarlah kami Tuhan. Ajar kami sedemikian rupa Tuhan untuk memahami kehendak Tuhan. Supaya satu kali kelak kami mampu menjalani semuanya, kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk sepanjang hari ini, ibadah kami, doa puasa yang nanti sebentar sore, bahkan latihan sebentar malam kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa. Kami akhiri doa pagi kami saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Semoga menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan mengakhiri renungan pagi kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Kita ulangi pujian ini dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan. dan ku tahu betapa dalam, Dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.